Oke, mari kita bersahati, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi dan menjelang siang kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur boleh punya satu kesempatan yang istimewa. Kami mendengar firman-Mu, kami duduk di bawah kaki-Mu, dan ini hati kami ya Bapa. Kami haus, kami lapar, kami betul-betul mau mengenal apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi isi hatimu buat kami semua anak-anakmu. Dan biarlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa boleh betul-betul menjadi hidup karena pengurapan yang tercurah buat kami semuanya. Sehingga setiap kebenaran firman tidak hanya keluar begitu saja, tapi kami menangkap itu dan kami membenamkan di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Dan biarlah firman itu betul-betul berakar kuat sehingga menghasilkan buah yang lebat buat kerajaan surga. Silakan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang bicara, Engkau yang berkata-kata, dan hadirat Allah biarlah turun di setiap tempat di mana kami berada. Hadirat-Mu ya Bapa membuat setiap kami kesadaran berpindah, bergeser di tempat di mana Engkau berada. Terima kasih Bapa, kami mau alaskan satu persekutuan kami yang indah-indahnya di dalam nama satu nama anak-Mu yang terkasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Ya, oke, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan satu materi, satu tema yang berjudul atau bertemakan tentang ditentukan dari semula. Kenapa kita perlu membahas tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian? Sebab pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Allah itu betul-betul melalui satu proses, satu journey, satu perjalanan yang tidak singkat, Saudara. Ya, dan kita tidak bisa bilang hari ini bahwa oke, saya udah banyak mendengar firman ini, saya tidak membutuhkannya lagi karena saya pernah dengar dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Saudara, karena pengenalan kita akan Tuhan tuh betul-betul sebetulnya cetek loh hari ini. Walaupun mungkin ada yang sudah mengaku bahwa Anda sudah makan makanan keras segala macam. Tapi gini, pengenalan akan Tuhan itu tidak hanya berhenti ketika kita mendengar satu pengajaran atau firman saja, Saudara. Melainkan kebenaran firman atau pengenalan akan Tuhan itu adalah satu journey, satu perjalanan, satu satu proses, Saudara, yang harus kita lalui pribadi lepas pribadi. Kita harus mengalami Tuhan itu sendiri, Saudara. Ya. Nah, pengenalan akan Tuhan itu akan membawa setiap kita orang-orang percaya atau anak-anak Allah ini menerima yang namanya berkat rohani. Amin. Apa itu berkat rohani? Satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita supaya kita mengenal pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus, serta nah ini yang penting, kehidupannya akan datang atau yang disebut dengan kekekalan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekekalan, Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu berkat yang betul-betul istimewa. Sebab kalau kita mendapat yang namanya berkat kekekalan atau dunia yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, sudah dipastikan hati kita tidak terikat oleh harta-harta duniawi. Amin. Kita tidak berproses terlalu apa namanya panjang, kita tidak berproses terlalu lama di dalam masalah hal-hal keuangan atau harta duniawi atau bahkan yang sifatnya sementara, Saudara. Dan itu kita bisa pelajari dalam kisahnya para rasul, ya. Paulus sampai bilang yang telah aku lewati itu adalah sampah. Ya, kata Tuhan, kata Paulus seperti itu, Saudara. Itu contoh bahwa kita sudah menerima berkat rohani. Nah, dengan kita membahas tentang satu tema ini ditentukan dari semula, harapannya supaya kita semua mengerti apa sih sebetulnya kekristenan, apa sih sebetulnya tujuan orang Kristen, orang percaya itu, kemana perginya nanti? Apakah cuma cukup kita beriman bahwa kita akan rapture, kita akan terangkat? Ataukah kita cukup hanya mempercaya, menyadari bahwa diri kita adalah anak itu saja cukup? Atau kita merasa bahwa kita menjadi orang tebusan, kita lalu melayani Tuhan, kita punya jam terbang untuk berdoa, baca firman, dan lain sebagainya sudah selesai begitu saja? Tentu tidak. Ya, oleh sebab itu, ya kita mau belajar bersama-sama, Saudara. Oke. Saya akan coba share screen. Eh,
supaya Bapak Ibu sekalian yang tidak ada materinya bisa membaca. Ya. Oke. Saya coba perbesar sedikit. Oke. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Keterangannya demikian ya, meleset dari target. Banyak gereja di dunia, tetapi hampir tak ada yang mengarahkan pertumbuhan jemaat atau kelompok mereka ke arah menjadi seperti Kristus, bahkan mencapai kepenuhan Kristus. Jadi banyak gereja yang salah mengejar target. Mereka meleset dari target yang dikehendaki Bapa. Padahal banyak gereja atau kelompok-kelompok Kristiani yang sudah menyadari kedatangannya sudah amat dekat. Banyak yang masih mengejar sukses, happiness, atau blessing, atau membuat nama besar dengan ukuran jumlah jemaat yang besar dan sebagainya. Biarlah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ini menjadi prioritas utama yang Anda kejar dalam proses pertumbuhan rohani Anda melalui pemuridan revival. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekaligus di sini saya mau bilang bahwa inti dari atau core daripada pemuridan revival itu apa sih? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya. Mungkin sebagian juga bilang, oh belajar di RTM atau revival itu saya suka ngerohnya, dunia alam rohnya segala macam. Apa itu salah? Sama sekali tidak. Tapi saya mau garis bawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa pemuridan ini arahnya kepada apa, saudara? Kepenuhan Kristus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita belajar hidup dipimpin oleh Tuhan. Belajar hidup dipimpin oleh Roh. Itu, ya. Jadi tema besar atau goal besar, tujuan besar kita belajar pemuridan seperti entah itu di revival atau di komunitas lain, Bapak Ibu sekalian yang mungkin aktif mengikuti pengajaran-pengajaran lain, pastikan Bapak Ibu Saudara targetnya adalah apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan ke yang lain. Nanti kalau ke yang lain, itu namanya hamartiah. Apa hamartiah? Hamartiah adalah bahasa Yunani dari kata meleset dari target. Bahasa itu diambil dengan satu perumpamaan ketika seseorang sedang melesatkan anak panah. Nah, anak panahnya itu meleset dari target. Seperti itu. Jadi kalau melenceng saja sedikit dari titik di mana kita melepaskan anak panah itu, Bapak Ibu sekalian, sudah dipastikan nanti ujungnya akan melenceng. Jadi bergesernya kita sedikit saja dari titik di mana kita memulai, saudara, akan membuat targetnya melenceng jauh. Ya, walaupun mungkin 1 senti kita bergeser, saudara. Tapi ujung atau akhir tujuan kita di sana bisa melenceng atau melebar. Ya, jadi kita perlu sepakat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kekristenan itu membawa kita untuk harusnya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan hanya bicara soal masalah blessing atau berkat-berkat, bukan hanya bicara tentang happiness, bicara tentang kebahagiaan-kebahagiaan. Dan bukan berarti itu nggak ada. Itu semua Tuhan sudah sediakan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus meriset ulang, target kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, minggu lalu saya membagikan buat saudara untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu mengenai apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan. Saya ambil dari Roma pasal 28, 29 kemarin kita baca, atau sekali lagi kita baca ya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian.
Roma 8 ayat 28 sampai 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita sering memegang ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, ayat ini sering kita pakai. Salah? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi kita sebenarnya bisa melihatnya dengan kacamata seperti ini, saudara. Oke, apapun keadaannya, apapun perasaan yang kau alami hari ini, atau kehancuran, atau brokenness hari ini yang kau alami, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan, apapun itu saudara, masalah dengan hubungan, kita mestinya harus memandang bahwa di balik dari itu semua, Tuhan punya satu plan, Tuhan punya satu rencana. Rencananya apa? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Coba dibalik dari masalah atau pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami, kalau Anda mau rendah hati, Anda akan menangkap didikan dari Tuhan, Saudara. Apapun. Saya kemarin kalau tidak salah ya, atau mungkin 2 minggu lalu, bercerita satu kisah di mana ada satu pasangan di mana suaminya meninggal, dipanggil Tuhan di masa-masa anaknya masih kecil-kecil. Jadi istrinya ditinggal gitu, saudara. Dan tentu itu tidak menyenangkan. Ya, siapa sih yang mau kayak gitu? Anak masih kecil-kecil ditinggal sama suaminya, sama ayahnya. Baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya, mungkin enggak mereka akan protes. Pasti. Coba, kalau kita ditempatkan di posisi itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Oh, kalau saya pasti protes. Saya pasti teriak. Walaupun mungkin hari ini saya sudah melayani gitu ya, tapi ketika itu terjadi, bisa nggak membuat hati saya itu, wah Tuhan kenapa? Kurang apa coba? Saya udah melayani. Saya udah ikut Engkau Tuhan. Kurang apa lagi? Saya udah melayani, kok kayaknya hakku direnggut. Engkau mengambil orang yang aku kasihi, Engkau mengambil orang yang aku sayang. Ya. Tapi saudara, kembali ke Roma 8 ayat 28 sampai 29 bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan ubahkan. Untuk apa? Tujuannya menjadikan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, serupa dan segambar Kristusnya dengan apanya? Sudah sikap hatinya, responnya, ya itu mirip sama Tuhan. Nah, kisah yang tadi saya ceritakan dan minggu lalu saya kisahkan, saudara, membayangkannya aja udah membuat hati itu pedih gitu ya. Saya tuh kebayang banget dah kalau menjadi istrinya itu anak-anak masih kecil harus ditinggal sama suaminya. Padahal suaminya ini sudah pelayanan, saudara. Kurang apa coba? Ya, pasti menyalahkan Tuhan nggak? Pasti. Nah akhirnya sampai si istri ini atau si ibu ini dia mau bunuh diri. Sampai di titik itu. Dia mau bunuh diri, tapi akhirnya Tuhan bekerja melalui satu driver taksi sehingga ketika dia menuju ke tempat untuk dia bunuh diri, Tuhan melalui sopir taksi itu. Dia akhirnya balik arah. Dan puji Tuhan, saudara, hari ini istri tersebut, seorang ibu tersebut, meskipun dia kehilangan suaminya sebagai pelayan Tuhan, dia akhirnya
jadi hamba Tuhan juga. Ya kita berdoa ya, supaya kiranya nanti kita boleh dengar cerita kisahnya. Saya kemarin baru dapat kontaknya, saya cobakan kontak-kontak. Kita perlu dengar. Ya, karena apa? Itu nggak gampang, saudara. Tapi akhirnya dia jalani bertahun-tahun, dia rilis hatinya, dia dipulihkan hatinya, saudara. Sampai akhirnya orang tersebut cerita sama Pak Yosi, sama Ibu Iren bilang gini, saya jadi tahu apa maksud Tuhan. Kalau suami saya sekarang masih ada, saya akan bergantung sama suami saya. Saya nggak mengejar Tuhan. Saya nggak mengerjakan panggilan hidup saya. Karena merasa apa? Sudah cukup. Suami saya sudah jadi pelayan. Saya sebagai istri aja cukup. Hati-hati, saudara. Dalam zona nyaman kita, saudara. Makanya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak lain dan tidak bukan sebetulnya sedang melepaskan kita dari zona nyaman kita, saudara. Melepaskan kita dari titik target yang salah, posisi yang salah, supaya apa, saudara? Kita dikembalikan di dalam plan-nya Allah, plan-nya Tuhan, untuk menjalani tujuan tersebut. Yaitu apa? Dijadikan serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu bisa renungkan ya, kalau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus saat itu baru 3 tahun kenal, terus ditinggal. Ya. Atau kita mungkin punya mentor, punya punya leader yang betul-betul membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan, tiba-tiba dipanggil lebih dulu gitu ya. Rasanya kayak, aduh gimana ya, kita kayak kehilangan induk gitu saudara ya. Tapi perhatikan, yang namanya hidup itu pasti ada pertemuan dan perpisahan gitu. Kalau ada perpisahan artinya apa? Ya kita akan melanjutkan satu proses kehidupan yang memang kita tidak bisa tinggalkan, Saudara. Ya, seperti muridnya Tuhan Yesus. Murid-muridnya rindu nggak Tuhan Yesus tetap masih berada di dalam kehidupan mereka? Oh, tentu, jelas. Berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, ya. Tapi kalau selamanya Tuhan Yesus itu berada di dalam kehidupannya murid-murid, murid-muridnya nggak belajar. Tangkap sejauh ini intisarinya Bapak Ibu sekalian. Sama kehidupan kita saudara mungkin di dalam keuangan. Mungkin keuangan kita mulai berperkara, udah kehilangan pekerjaan. Mungkin kita sudah melayani cukup aktif, tanpa motivasi sekalipun. Tapi kenapa? Mungkin berkatnya kok nggak mengalir deras segala macam. Itu sebagai satu tanda saudara bahwa tidak lain tidak bukan Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang mengajar. Tuhan sedang berperkara dengan kita, atau bahkan keadaan fisik kita sedang lemah, kita punya masalah di dalam rumah tangga misalkan saudara, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah mengembalikan posisi Bapak Ibu sekalian kepada panggilan Tuhan. Dasarnya dari mana? Roma 8 ayat 28. Jadi cukup nangkap saudara semuanya. Yuk jadikan apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, yang Bapak Ibu Saudara alami, itu menjadi satu wadah atau menjadi satu kesempatan buat Bapak Ibu sekalian dididik untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, saya sebelum panjang lebar untuk menjelaskan lebih lagi Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda untuk praktek sederhana prakteknya ini. Apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini? Coba Anda siapkan kertas dulu, saya akan tunggu. Atau handphone boleh, alat tulis, apapun itu. Saya tunggu sebentar, sambil saya tinggal sebentar.
Oke, udah alat tulisnya? Handphone, kertas, silakan. Nah, tolong renungkan 1 menit. Anda sedang ngalamin apa sih hari-hari ini? Apa sih yang Anda gumulkan? Apa sih yang membuat hati Anda itu belakangan betul-betul teriak dan protes sama Tuhan? Atau keadaan? Coba temukan. Mestinya bisa. Iya. Coba tuliskan, misalkan nih contohnya gini, Tuhan, hari-hari ini hatiku lagi protes. Aku udah banyak berserah kepada Engkau, tapi aku nggak melihat mujizatmu terjadi. Misalkan begitu. Coba tulis. Ya. Sambil Anda tulis, Bapak Ibu, coba renungkan lagi. 1 menit, 2 menit, saya akan tunggu ke depan. 1 menit, 2 menit ke depan. Pelajaran apa yang hati Bapak Ibu Saudara tangkap dari Tuhan? Misalkan, tadi Anda ngetik, Tuhan kenapa ya kok saya dikasih kesehatan yang agak kurang hari ini? Anda bertanya seperti itu. Terus di hati Anda, aku sedang menghendaki supaya engkau belajar tentang iman. Misalkan begitu. Oke ya. Nah, jadi saya ulang, tuliskan tadi pergumulan Anda apa, lalu tangkap apa yang di hati Bapak Ibu sekalian. Entah masalah hubungan, suami, istri, anak, entahkah dengan sesama, entahkah dengan hamba Tuhan, entahkah dengan sesama pengerja misalkan, apapun, boleh, silakan. Saya tunggu. Oke, silahkan ambil waktu, nggak usah buru-buru. Ya bisa, saya sambil Bapak Ibu sekalian nunggu ya, saya cerita sedikit. Yang saya alami hari-hari ini tuh benar-benar apa ya, alami satu kondisi di mana hati saya itu di stretch itu diperluas dari segi apapun, termasuk emosional, kematangan mental segala macam, kesabaran dan lain sebagainya. Dan saya belakangan mudah teriak. Dalam arti mudah teriaknya tuh, wah, kok ada lagi ya, kok ada lagi, ini belum selesai, ada lagi. Wah, kenapa mesti saya dan lain sebagainya. Dan saya ngerasa kayak saya udah berulang-ulang sebenarnya protes dalam hal ini gitu. Tapi di hati terdalam itu nangkep sebetulnya Tuhan, ya aku pengen membentuk hatimu lebih lagi. Hati daging saya bilang gini, emang belum cukup Tuhan. Terus Tuhan bilang lagi, sebelum serupa segambar denganku, belum selesai proses buat kamu. Itu tuh rasanya, aduh, haleluya, saudara. Fisik, mental, hati, semuanya, semuanya. Tenaga. Saya sedang dalam proses tahap itu, saudara. Ini aja kemarin saya baru pulang ya dari Bandung. Dari hari Sabtu ada acara, anak-anak muda, terus sorenya langsung berangkat ke Bandung. Kemarin siang balik ke Jakarta dan besok pagi-pagi balik lagi ke Bandung. Itu salah satu contoh. Ya, makanya nggak heran hati saya kayak oke, gitu. Cuman saya nggak boleh ngeluh sama Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan, oke, aku mau stretch hatiku, aku mau investasi buat kekekalan. That's it itu. Dan pikiran itu, saudara, akhirnya membuat saya nggak protes sama Tuhan. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau udah Bapak Ibu sekalian yang tadi nyatet, please ada yang mau jadi volunteer membacakan? Masalahnya nggak usah diceritain secara detail, nggak usah, karena itu privacy ya. Tapi kalau ada yang mau berbagi, silakan, saya tunggu. Ada yang jadi volunteer? Ada yang mau berbagi? Anda mencatat sesuatu, Anda lagi protes sama Tuhan tentang A, kemudian di hati Anda nangkep, oh sebenarnya rencananya ini gitu.
Saya boleh Pak Agus. Silakan Bu Jona. Eh, Yang dihadapi oleh Ibu Jona hari-hari ini apa hatinya, dan kemudian share apa yang Tuhan mau untuk yang dilakukan. yang saya hadapi ya, umpama dulunya ya, saya sekarang begitu enjoy soal katakan itu duit gitu umpama. Oke. Dulu ya saya punya 50 juta pun kayaknya tuh nggak cukup Pak, gitu ya. Sekarang saya tinggal 50.000 pun rasanya saya sukacita. Oke. Karena Lebih. saya percaya Tuhan selalu beserta saya tidak khawatir apa-apa, ya gitu aja. Tentang saya kayaknya belakangan ini saya tuh rasanya masuk bengkel Pak. Masuk Organ-organ bengkel. tubuh saya dari Oke. kaki lah, nanti inilah, itulah, tahu-tahu tuh jalan-jalan tuh pun bisa dapat kaki sakit lah gitu. Kayaknya ada teguran dari Tuhan bahwa Hmm. saya harus lebih banyak diem gitu ya. Umpama Oke. yang seperti tadi saya ngomong Pak Agus ya, mendekatkan diri ke Tuhan dengan belajar baca firman, berdoa, umpama sama ya belajar dari khotbah-khotbah lah. Umpama saya Oke. nggak bisa senggang waktu kan saya di rumah kan memang nggak punya banyak kesibukan kalau saya nggak masak ya Pak ya. Oke. Jadi saya seolah Tuhan tuh bilang saya harus begitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya imanku bertumbuh gitu. Ya Oke. gitu aja. Makasih Bu Makasih Kona. Pak Iya. Agus. Oke. Jadi kayak rasa-rasanya satu sisi mungkin secara fisik ya, Bu Kona mengalami ada sakit inilah itulah harus masuk bengkel tanda petik. Ternyata setelah direnungkan, oh ini waktunya. Saya harus mendekat sama Tuhan. Gitu ya. Oke. Itu diterima karena saya bisa terima apapun itu dengan Baik. positive thinking gitu Oke. aja. Ya Pak, Baik. makasih. Terima kasih Bu Kona. Ada lagi nggak? Saya butuh 2 lagi deh. Yuk. Halo. Oke, saya kalau nggak ada, saya beriman deh, Bapak Ibu sekalian praktek ya. Tapi saya mau ambil satu contoh, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu contohnya itu tadi gitu. Dengan kita memiliki satu pemikiran bahwa apa yang Anda alami hari ini, kemudian Anda punya why-nya, Anda punya jawaban kenapanya gitu ya, dan Anda akhirnya meresponi itu. Nah, itu yang disebut dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, satu sisi mungkin kita merasa ada hal-hal yang nggak benar gitu ya tadi kalau bukan fisik, kalau saya tadi itu macam-macam gitu ya, complicated. Tapi ujungnya kita bisa melihat, saudara, kenapa saya harus jalan ini? Oh, ternyata Tuhan maunya begini. Pemikiran ini yang perlu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, mesti ada. Dan ini yang Tuhan kehendaki loh. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara nggak memiliki pola berpikir demikian, Anda akan memaksa Tuhan. Anda akan nuntut Tuhan, dan Anda akan mudah kecewa sama Tuhan. Salah satu contoh ya tadi yang dialami oleh satu istri, satu ibu-ibu ditinggal suaminya. Kalau dia fokusnya, kenapa Tuhan? Saya kan masih butuh suami saya kan masih butuh ditopang, saya kan masih butuh dinafkahin. Tapi kenapa engkau panggil? Akhirnya apa, saudara? Arah pikirannya menyalahkan Tuhan, saudara. Karena apa? Yang dipeganginya lepas. Catat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita menjadi marah? Kenapa kita menjadi protes? Kenapa kita menjadi luka? Karena satu, ada sesuatu yang lepas yang kita selama ini pegangi.
Yang artinya adalah apa, saudara? Selama ini berarti kita memegang itu sendiri. Entah itu soal finansial, keuangan, entah itu soal keluarga, suami, istri, anak, atau bahkan soal pelayanan atau pekerjaan. Hari-hari ini berarti saudara, kalau Tuhan temukan hati Anda model begini yang masih protes, mempertanyakan kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Berarti ya kalau Anda mau memakai pikiran Kristus nih, ketemu jawabannya, yaitu apa? Gus, berarti kamu sedang memegangin itu. Ketika apa yang kamu pegang aku ambil, kamu marah. Dan itulah saudara yang menjadi kelemahannya manusia dari turun-menurun, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dari perjanjian lama sampai sekarang. Coba perhatiin. Ya. Tuhan selalu berperkara dan dealing dengan umatnya. Ketika apa? Manusia mulai berserong, manusia mulai berbelok arahnya, saudara. Dan ketika masalah itu terjadi, selalu membuat manusianya teriak dulu, protes dulu. Karena apa, saudara? Tuhan sedang melepaskan kita dari apa yang kita pegang sebetulnya. Ya. Nah, saudara, hari-hari ini, bahkan tadi pagi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ajari aku dengan kata cukup. Ajari aku. Kenapa, saudara? Kata cukup itu penting. Karena kalau kita nggak mengenal kata cukup, hati kita akan bergulat sendiri. Hati kita akan terus bergumul sendiri, saudara. Masalah terbesarnya gini, apakah Yesus itu cukup buat saudara? Saya ulang, apakah Yesus itu cukup buat Bapak Ibu sekalian? Tolong dijawab di hati masing-masing. Ada lagunya ya. Christ is enough for me. Ya, Kristus cukup buatku. Tapi saudara, hari ini apakah Kristus cukup buat kita? Cukup, Pak? Oke, kalau cukup. Berarti Anda akan bisa navigasi atau mengarahkan hati Anda ketika Anda mau marah sama Tuhan, mau protes sama keadaan. Anda akan ingat karyanya mati di atas kayu salib buat Anda menerima kasih karunia Tuhan. Iya dong. Tapi kalau sulit melihat ke salibnya itu, Bapak Ibu sekalian, berarti itu tadi. Kita masih memegang sesuatu yang kita sukai hari ini. Dan itu bisa jadi berhala. Ya. Kita semua berperkara, termasuk saya, saudara. Seperti tadi saya bilang. Pagi-pagi udah dibikin, hati udah kehilangan damai sejahtera. Masih ngurus ini, ngurus itu. Beberapa jam lagi harus ngajar seperti sekarang. Jujur tadi saya bergulat. Bergulatnya bukan sama siapa-siapa, bergulat sama diri sendiri. Akhirnya setengah jam atau 45 menit sebelum kita mulai, saya soaking dulu. Saya berlutut dulu, Tuhan. Thank you buat hari ini. Kau sedang menunjukkan keadaanku. Ternyata masih ada sesuatu yang aku pegang. Dan aku mau bertobat. Terima kasih Tuhan kau ingatkan aku, ternyata aku masih memegang pride. Memegang harga diri. Memegang kenyamanan. Ternyata saya masih bisa ngomel-ngomel ketika direpotin. Gitu. Itu yang saya alami, saudara. Tapi ketika kita dibawa ingat akan kejadian itu, kita memiliki pikiran Kristus, kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Complaining atau yang namanya segala bentuk protes itu, saudara, itu akan jadi reda dengan sendirinya ketika kita ingat, oke, ini semua tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk aku menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.
Kalau artinya aku masih marah, artinya kalau aku masih digesek, artinya kalau aku masih geram, masih protes, hatiku belum serupa seperti Kristus. Maka tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, penting loh kita memiliki pikiran Kristus seperti itu. Pikiran Kristus jangan diandai-andaikan terlalu tinggi-tinggi yang sesuai firman, ya dasarnya teorinya betul gitu saudara. Tapi gimana cara kita mempraktekannya? Cara mempraktekannya itu tadi. Hal yang sederhana yang tadi saya coba ajak Bapak Ibu sekalian untuk praktek, coba tuliskan pergumulan Anda apa dan apa yang Anda tangkap di hati Anda untuk masalah apa yang Anda gumulkan hari ini. Sederhana itu sudah memiliki pikiran Kristus itu. Ya, kan teori. Kita harus memiliki pikiran, iya pikiran Kristus gimana? Kita nasihatin orang gampang, saudara. Tapi bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita? Ini yang penting loh. Kita harus serupa dan seperti Kristus. Iya, betul. Tapi gimana aplikasinya? Apa hidupmu yang sudah engkau bangun sesuai dengan kepenuhan Kristus itu? Apa yang sudah kita bangun untuk menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Satu momen, saya sedang berbagi dengan seseorang. Ya, saya mengalami kebaikan ini. Kemudian, oh Tuhan tuh hidup banget. Saya bilang gitu. Terus ditanya, oke, kayak apa aja? Tolong cerita. Saya nggak bisa jawab. Lucu ya? Artinya apa? Saya sedang bercermin, iya, kadang-kadang saya dengan mulut tok nih. Ngomong Tuhan baik, oh Tuhan luar biasa gitu ya. Tapi giliran untuk menceritakan, mikir gitu. Iya, apa ya? Ngerti ya saudara? Hati-hati dengan kondisi itu. Artinya apa? Kita sedang terjebak dalam kenyamanan memegang teorinya tok. Kalau Anda menghidupi, ditantang, oke, Tuhan baik banget. Oh, wow, luar biasa. Boleh cerita apa yang Anda alami? Iya, tadi itu begini-begini. Ah, itu benar-benar. Sama seperti kalau ditanya, apa kabar saudara? Jawabnya orang Kristen selalu apa? Oh, baik, luar biasa. Come on, luar biasanya apa? Coba ceritakan. Ya, pokoknya baik. Gak cukup seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ungkapkan apa yang Anda nyatakan. Tuhan tuh baik banget ya. Saya terinspirasi dengan satu orang. Baru hari-hari kemarin cerita. Di jalan dia mulai cerita, dia malah ngomong. Ada teman kita yang cerita. Teman kita yang sharing. Iya. Saya kenal satu orang ini random. Kenapa? Tiba-tiba lagi nyetir, dia tuh bersyukur. Kenapa ya? Saya ini padahal nggak taat amat, tapi bisa dapat kayak gini. Padahal saya tuh masih jatuh bangun, tapi kenapa dikasih kepercayaan ini? Buat saya yang mendengar, wow, ini orang, ini yang namanya menghitung blessing ini. Ini orang yang disebut dengan orang yang menghitung kebaikan Tuhan. Coba. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini disuruh ngitung kebaikan Tuhan apa hari ini? Bisa nggak ceritain? Ngelis. Coba di list. Coba dicatat. Kalau nggak kepikir apa-apa itu tandanya apa? Mohon maaf saya mesti bilang. Pikiran Anda sedang tidak kepada Kristus. Tapi sedang self-center. Sedang berpikir untuk diri sendiri. Dan itu penyakit kedagingan itu, saudara. Kita susah mengucap syukur, kita susah untuk grateful karena apa? Self-center. Selalu mikirin aku, dan aku. Katanya Kristus yang hidup di dalam diri kita. Katanya mau serupa, segambar seperti Kristus. Hitunglah kebaikan-kebaikan dia. Amin. Nah, itulah bisa saya bagikan buat saudara semua. Supaya Anda benar-benar menghidupi Roma 8 ayat 28 dan 29. Jadi ini tidak sekedar sebagai satu teori yang Anda udah hafal di luar kepala, tapi please kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang mudah.
yang kita bisa petik dari beberapa poin saudara tadi apa? Pertama, coba ketika Anda komplain, sedang protes, sedang bergumul dengan sesuatu, coba temukan hatinya Tuhan. Coba praktekin menghidupi pikiran Kristus. Oke, berarti saya sedang diajar untuk lebih tekun lagi. Oh, berarti ini adalah satu panggilan buat saya mendekat sama Tuhan. Yang kedua, mulai hitung, saudara. Hitung kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Supaya apa? Ini yang membuat Anda tidak terjebak di dalam self-center. Terjebak di dalam keegoisan. Isinya hanya aku, dan aku. Seperti tadi saya bilang, ketika kita mulai dikeluarin dari zona nyaman, saudara, akan ketahuan nih, apa yang kita pegang hari-hari ini, selama ini berarti. Oh, kita jadi marah. Oke. Berarti kita memegang erat. Oh, kita ikut Kristus, kan harus dilepasin katanya. Ya, kita serahin kepada Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan, saudara. Maaf kalau agak melebar kemana-mana, tapi intinya sih bukan berarti saya keluar dari satu bab tema ini, tapi lebih menekankan bagaimana saudara semua, Bapak Ibu itu mempraktekkannya. Itu saja sih. Nah, tadi kita cerita tentang meleset dari target, saudara ya. Jadi, apa arti meleset dari target ini atau di bahasa Yunani dikatakan hamartiah? Di gambarannya seperti tadi saya ungkapkan, saudara, gambar di masa itu kayak orang lagi memanah, ya, untuk dilepaskan anak panahnya itu ke satu target, tapi pleset sedikit aja, pasti akan melebar. Oke, jadi kita tadi sepakat ya di sini biarlah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ini menjadi prioritas utama. Tolong di highlight. Jadi kalau ada yang penasaran ikut kelas pemuridannya RTM, pengen hal-hal yang supranatural, yang ngeliat-ngeliat, please balik ke tujuan utamanya, yaitu apa? Belajar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang perlu kita kejar dalam proses pertumbuhan rohani Anda melalui pemuridan RTM. Oke, Efesus 4 ayat 11. Ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau baca? Silakan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Atau boleh lanjut langsung ke 16 deh, ini menjadi satu kesatuan kok. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ya. Ya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang bertumbuh menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Thank you, Mbak Vero. Ini ayat luar biasa banget. Luar biasa. Perhatikan dari ayat 11 dikatakan gini. Dialah, itu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Memberi kita, itu siapa? 5 jawatan ini disebut dengan 5 jawaban, saudara. Ada tadi dikatakan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. 5 jawatan. Dan tugasnya ini beda-beda. Oke. Tapi inti daripada 5 jawatan yang Tuhan berikan buat jemaat, buat gereja Tuhan, buat kita hari ini, saudara, tujuannya untuk apa? 13. Supaya apa? Kita mencapai satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini targetnya, saudara. Tangkap, ini targetnya. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan pelayanan, kita bicara tentang pembangunan tubuh Kristus,
Kita bicara tentang kesatuan iman. Kita bicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita bicara tentang kedewasaan penuh. Itu semua menuju kepada apa, saudara? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu targetnya. Dampaknya apa? Ayat 14 dikatakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu menggambarkan apa ya? Labil. Kira nanti, wah ada ibadah model ini diikutin. Lagi seru sama pengurapan, ikut yang pengurapan. Berarti dengar cerita, wah di sana enak banget loh worship-nya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, diikuti. Bukan berarti ngikut gitu-gitu nggak salah, bukannya salah, Bapak Ibu saudara nggak salah. Tapi perhatikan gini, jangan pernah menjadi pribadi orang percaya yang labil gitu. Nanti kenal sama hamba Tuhan A yang punya karunia ini diikuti. Nanti kalau udah diikuti gitu ya, sering, rajin, aktif, dapat info dari temannya satu lagi, di sini keren loh, hamba Tuhannya begini. Mulai pindah ke B. Ikutin lagi yang ke B. Sekali lagi, dengan banyak belajar seperti itu apakah salah? Enggak. Tapi kalau kita punya track record, kita punya satu pengalaman atau jalan hidup yang terus-menerus seperti itu, saudara, kita malah susah bertumbuh. Yang ada apa? Nanti kalau udah ikut B, yang A dibilang, wah itu nggak bener nih, ini sesat nih gitu ya. Wah itu nggak bener gitu. Ntar giliran ikut C, udah ikut C, B sama A-nya dibilang, wah ini nggak bener nih, ini kurang sempurna nih, yang sempurna C gitu. Come on. Ini bisa menggeser kita dari targetnya, saudara. Bisa membawa kita belok dari target untuk menjadi kepenuhan Kristus. Saya ulang ayat 14-nya dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Oleh permainan palsu, manusia dalam kelicikan mereka yang bertumbuh menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan itu punya kekayaan. Kekayaannya kayak apa sih? Misalnya, saya ambil contoh. Di dekat saya cuma handphone. Oke ya. Lihat. Ini ada beberapa sisi, ada beberapa sudut. Kalau saya bilang, wah, saya ketawa-ketawa gitu ya. Luar biasa banget, saya tersenyum, saya senang gitu. Mungkin Anda yang melihat saya bertanya-tanya, tuh orang ngapain sih senyum-senyum gak jelas? Ya. Karena apa? Yang Anda lihat adalah cover belakang ini sudah hitam. Ya. Atau kalau misal saya balik begini. Anda yang lihat layarnya, saya yang lihat cover belakang. Maka apa? Saya bertanya-tanya, ngapain sih orang itu fokus banget? Padahal hitam tok kayak gitu, diliatin apa coba? Coba kalau dilihat dari samping juga gitu. Apaan tuh? Tipis begitu. Ramping, nggak jelas. Dilihat dari samping, itu model apaan itu? Itu menggambarkan, saudara, kadang kita menjudge atau menghakimi orang, wah ini nggak bener ini. Ini sesat lah segala macam, wah ini nggak RTM banget lah. Kita mudah menjadi orang yang menghakimi karena apa, saudara? Sebenarnya sedang memperkecil kekayaan firman itu. Ya, bukan berarti, saudara, untuk memperkaya kebenaran firman, kekayaan firman itu ada campur aduk, seperti gado-gado, main comot, bertolak belakang, enggak juga. Buat saya gini, saudara, kita harus punya core, kita harus punya inti. Inti yang saya pegang adalah apa? Kemurnian.
Inti yang saya pegang adalah apa, saudara? Menuju kepada Kristus. Apapun. Sehingga saudara, ketika kita mendapat kekayaan kebenaran itu dari berbagai sisi, kita menambah-nambah apa? Kekayaan firman itu sendiri. Kita menjadi melihat Yesus itu dengan segala aspek. Ya. Saya bilang, please, jangan membangun agama baru di dalam kekristenan. Apa itu artinya, saudara? Itu seperti yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dulu. Ketika Tuhan Yesus turun, dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan kekayaan, Injil Kerajaan Surga, dijudge, dihakimi. Secara tidak langsung membangun agama baru. Doktrinnya harus begini, sama. Kalau Anda perhatikan, saudara, kekristenan itu sangat kaya. Kayak tanda petik ya maksudnya ya. Agamanya banyak banget. Judulnya Kristen, tapi agama di dalamnya itu banyak banget. Ada yang alirannya begini, ada alirannya begitu. Nanti kalau udah beda alirannya ditusuk-tusuk. Ya. Makanya dibilang di dalam firman ini dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang bertumbuh menyesatkan. 15. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita di dalam segala hal ke arah Dia nih, yang tadi saya sampaikan, ke arah Dia, yaitu Kristus adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan, garis bawah lagi, membangun dirinya di dalam apa, saudara? Kasih. Jadi hari-hari ini, saudara, kalau Anda memegang kebenaran firman-Nya ini sesuai dengan target yang benar, tidak hamartia, tidak meleset dari target, Anda arahnya kepada kebenaran Kristus. Amin. Dan kebenaran itu yang menambah-nambahkan kasih di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau sebaliknya, perlu tanda tanya. Berarti kita sedang bergeser. Karena firman tadi mengatakan, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Bapak ajarkan. Ketika Yesus menghidupi kasih Bapa, ya, dia mau berjumpa dengan berbagai orang-orang yang apapun bentuknya, dia bisa menghadirkan surga. Amin. Saya boleh sedikit cerita, saudara. Hari-hari ini Tuhan, di awal tahun, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat apa yang kita pernah bagikan di awal tahun, ya, tema besar tahun ini adalah musim berbuah. Musim berbuah. Ya, kalau ada yang masih ingat ya, ya, saya pernah bagi itu. Literally berbuah. Dan Tuhan pertemukan saudara hari-hari ini dengan orang-orang yang sebetulnya itu butuh Tuhan loh. Tapi ngerasa dirinya nggak layak. Ya. Hari-hari ini Tuhan sedang pertemukan orang-orang yang baru Sabtu kemarin kita dapat cerita di sosial media, orang ini tuh udah tatoan dan tindiknya itu udah tindik yang salib kebalik coba. Di sosmednya judulnya apa? Agnostik. Apa itu agnostik? Dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Orang ini kita invite dalam satu event, dalam acara kita, dia cepat banget datang. Dia tertarik. Kemudian dari hari malamnya, waktu kami ke Bandung, ada teman yang kita sedang lagi layani, dia bawa satu kapal. Satu masih Muslim. Datang malam-malam, dia cerita segala macam. Dia
bisa merasakan Tuhan, saudara. Mungkin keberadaannya masih dengan keadaannya, dia dengan tatoan atau mungkin dia masih ngerokok segala macam. Dan ada beberapa orang-orang lagi yang sedang kita approach, kita sedang deketi, saudara. Tapi saya boleh bilang gini, Tuhan tuh luar biasa banget ya. Dan dari beberapa jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang gini, kondisi mereka itu, mohon maaf sekali saya harus ngomong, kondisi mereka ini tuh muak sama kekristenan. Lucu ya. Dan saya sama istri sedang melayani satu orang yang tawar itu hatinya. Dia cerita itu ketemu kita. Ini perempuan. Ya gagal merit. Akhirnya ketika ketemuan secara natural atau alami ya. Dia mulai cerita, didoain dengan model begini. Orang yang kayak model nabiah segala macam. Sehingga betul-betul membuat orang ini tuh kayak udah nggak mau deket-deket lagi sama yang namanya kerohanian kekristenan, saudara. Saya perlu sampaikan hal ini supaya apa? Itu menjadi perenungan kita loh. Bahwa di luar sana, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus ngelihat. Banyak orang yang akhirnya menjadi tawar. Menjadi padam. Kenapa? Melihat kekristenan itu sendiri yang ada yang bilang kayak judging lah, kayak bilang mungkin punya gambar keluarga yang melayani tapi tidak menghidupi firman segala macam. Hari-hari ini saya mau berbagi ini Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang yang kecewa sama kekristenan. Serius. Saya sendiri sempat bingung. Tuhan gimana cara ngobatin mereka? Mereka deket sama kita udah resistance. Tahu ya resistance, udah nolak-nolak gitu. Tapi gimana cara masuk? Jawabnya apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa, saudara? Bawa kasihku. Bukan teori. Bawa aku secara nyata. Bukan teori. Bawa aku. Bukan penghakiman. Bawa aku. Bukan dengan kata-kata yang indah toh. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan leluasa begitu, Tuhan deketin gitu loh. Orang-orang yang kecewa dengan kekristenan, orang-orang yang kecewa sama Tuhan, dia mau kita bebat, kita obati lukanya. Ya. Ini perlu perenungan buat kita sebagai gereja Tuhan, Saudara. Karena apa? Jangan-jangan itu tadi. Kita sedang meleset dari target. Kita sedang belok. Jangan-jangan. Ya. Kalau kita mencapai satu targetnya, Saudara, kita mencapai satu tujuannya, Saudara. Of course, kita akan dibangun sesuai firman Tuhan tadi. Dibangun di dalam kasih. Sehingga yang kita bawa itu bukan Yesus lain, tapi pribadi Yesus itu sendiri. Ya. Oke, saya share lagi materinya. Mereka yang mengerti kebenaran dan mau menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan Allah, mereka akan terbebas dari level pikiran yang rendah dan menggantikan dengan pikiran Kristus. Pergantian paradigma itu akan mengangkat mereka ke tingkat kepenuhan Kristus. Ini yang tadi kita share. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk praktek tadi. Ya. Temukan pergumulan Anda apa, proses hati Anda seperti apa hari ini, coba. Tuhan sedang didik apa? Tuhan sedang membawa saudara semua kemana? Apa yang menjadi hati Tuhan buat Anda lakukan, saudara? Dengan melakukan itu, Bapak Ibu sekalian sedang memakai pikiran Kristus. Ya. Oke,
Next-nya. Melakukan pekerjaan apa? Ia telah menentukan pekerjaan setiap orang di dalam kerajaannya. Tingkat Anda mendengarkan dia, apa tugas Anda setiap hari lalu menempatkan diri dan bekerja. Jenis pekerjaan Anda tentu tidak sama dengan orang-orang yang masih berdosa. Anda akan diperlengkapi dengan semua fasilitas dan kemampuan bekerja seperti Tuhan Yesus bekerja di dalam roh. Namun pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda pasti juga mengacu kepada rencana Bapa untuk mengubah Anda semakin serupa dengan Kristus. Ya, Roma 8 ayat 29, kita udah baca. Saya akan next, Yohanes 6 ayat 28, dikatakan, saudara, gini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Baca sama-sama, saudara. Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Sederhana banget. Supaya kita bisa diterima oleh Allah Bapa itu. Ngapain? Suruh percaya Yesus. Nah, itu kan sudah saya hadapi, Pak. Yang benar. Percaya Yesus itu kayak tutup mata gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita dikasih instruksi, kita dikasih firman, lakukan. Do it. Just do it. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, berarti kita sedang nggak percaya sama Tuhan. Ketika kita nggak percaya sama janji Tuhan, saudara, kita sebenarnya juga nggak percaya sama pribadinya. Saya ambil contoh, saudara. Kalau misalnya ada seseorang yang mengecewakan Anda percaya nggak sama perkataan orang itu? Dengar aja pasti nggak mau, bener nggak? Ya, kalau seseorang yang mengecewakan Anda terus dia cerita, ini begini, begini, begini. Udah, Anda kan pasti nggak respect lagi. Lah ngomong apa? Ngomong doang. Nah, apa bedanya, saudara? Ketika kita kecewa sama Tuhan, kita protes sama Tuhan, keadaan yang sama berarti apa? Sedang membuat kita tidak percaya sama janji-janji Tuhan. Ya, atau bahkan ketika kita menyalahkan keadaan hari ini, Tuhan kenapa aku sudah melayani banyak, aku udah aktif ikut doa ini segala macam, saudara. Tuhan, tapi masih aja begini. Artinya apa, saudara? Kita sedang nggak percaya sama Tuhan. Itulah yang sering saya alami dan membuat hati saya berlutut dan bertobat. Tuhan, ampuni. Kalau boleh saya jujur, saudara, tiap hari saya itu minta ampun loh sama Tuhan. Loh, Pak, berarti nggak percaya dong sama karya? Saya percaya. Justru dengan saya percaya dengan Tuhan Yesus, dia sudah membayar lunas dosa-dosa saya. Saya tiap hari diingatkan kesalahan-kesalahan. Bukan kesalahan yang dulu-dulu. Kesalahan apa yang baru saya perbuat. Oh iya. Tadi saya salah ngomong. Oh, tadi saya mendukakan Roh Kudus. Bedakan, saudara. Rasa bersalah, rasa berdosanya itu bukan karena nggak mempercayai, nggak layak, nggak gitu. Tapi rasa berdosanya itu karena apa? Diperhadapkan dengan kebenaran, lalu kita meleset dari target. Harusnya aku ngerjain A, tapi yang aku kerjain B. Meleset nih. Itu yang membuat apa? Berlutut, Tuhan. Tiap hari aku mendukakan hatimu. Mungkin dari seberapa orang, saudara, beranggapan orang yang sudah melayani Tuhan seperti ini udah nggak protes lagi sama Tuhan. Saya mau bilang, sometimes, kadang, atau bahkan sering, saya masih protes. Protesnya nggak langsung nyalain Tuhan, nggak ngambek langsung sama Tuhan, enggak. Tapi saat saya menghindar, saat saya bergeser, itu membuat hati kayak, oke. Saya protes lagi ternyata. Sorry, saya nggak cerita secara detail, saudara, tapi ini baru beberapa waktu lalu saya alami. Saya mimpi ceritanya. Orang ini sudah meninggal dalam satu kondisi
Mungkin bertanya, "Ih, mimpi orang meninggal," gitu. Tapi tunggu dulu, ada pesan Tuhan. Terus saya mimpi, orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan. Kita ingat, ih, tiba-tiba mimpi ini ya. Saya pada dalam doa, Tuhan maksudnya apa? Itu satu message, Gus. Kamu harus berdamai dengan keadaan tersebut. Kamu harus tolong. Padahal saya udah, nggak mau Tuhan, nggak mau, udah. Saya mau fokus ke sini aja deh. Sampai Tuhan begitu loh, saudara. Ketika itu diingetin, berlutut lagi, Tuhan, sorry. Ternyata ini hatimu juga nih. Sih. Jadi kalau saya boleh jujur buat saudara semua, tiap hari saya masih minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Banyak hal-hal kesalahan-kesalahan saya yang meleset dari apa yang Tuhan mau hari itu. Which is itu bagus. Kalau apa? Anda bisa mengarahkan hati untuk pertobatan. Tapi kalau nggak ada hati untuk bertobat, saudara, ini yang bahaya. Kenapa? Karena ngerasa Anda fine-fine aja, Anda ngerasa Anda baik-baik aja, Anda ngerasa sempurna. Itu bahaya loh. Artinya apa? Kita sedang mendenial, kita sedang menolak koreksi-koreksi, kita sedang tidak mengerjakan keserupaan Kristus. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, kalau dibawa kepada keseruan Kristus, pasti akan dibawa kepada kelemahan-kelemahan kita, kegagalan-kegagalan kita. Iya ya, kok apa yang saya lakukan nggak sempurna? Oke, geser. Nah, pergeseran-pergeseran ini yang membuat Anda serupa, segambar, kepenuhan Kristus. Makanya kalau nggak pernah ngerasa diri kita ada yang nggak benar, something wrong. Sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah dalam diri kita sebetulnya. Yang salah apa? Mungkin hati kita sudah membeku, hati kita mungkin sudah kita bentengi, atau bahkan hati kita sedang self-center, hati kita sedang memikirkan diri kita sendiri. Atau sebenarnya kita tidak sedang memikirkan Tuhan. Ya, tolong direnungkan Bapak Ibu sekalian. Saya akan baca ayat berikutnya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Halo? Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki? Yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Halo? Kalau kita nggak mikirin Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mustahil loh kita ngelakuin ini. Kalau kita terus mikir diri kita terus egois, saudara, mustahil kita ngidupin firman ini. Ya, Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, saya hari-hari ini beberapa waktu lalu dengar satu kisah. Dia anak hamba Tuhan. Dia sudah pelayanan, full timer bahkan. Di dalam kehidupannya, dia lagi protes sama Tuhan. Protesnya apa? Dia punya orang tua diberkati. Saya dapat berkat buat pelayanan ini. Dia mulai nuntut sebagai anak. Baik, bagianku kapan? Mau nggak dipikirin? Akhirnya saudara, kondisi itu membuat dia sadar keadaannya. Oke, selama ini dia berarti orientasinya apa? Uang, dan uang. Orientasinya apa? Harta. Saya lihat orang ini memang kehidupannya
Pelayanan, 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 dan pelayanan. Mungkin jam terbang saya kalah dengan orang ini, saudara. Dia baru-baru ini cerita dalam keadaan keuangan yang sedang berproses. Saya ketemu orang ini, dan saya belum. Bro, kalau kamu protes sama Tuhan, aku pernah. Kalau kamu ngalamin itu, aku pernah. It's okay. Tapi tetap percaya Tuhan. Kenapa? Momen ini membuat orang itu sebenarnya sedang disadarkan oleh Tuhan. Berarti selama ini hati kamu bergantung sama orang tuamu. Kamu menggantungkan imanmu bukan kepada Tuhan, tapi kepada harta, kepada penghidupan. Jujur saudara, apa yang dialami oleh rekan saya ini sejawat nembak kehidupan saya secara pribadi. Nembaknya gini, ya. Siapa ya sedang saya gantungkan hari ini? Apakah Tuhan Yesus? Ataukah yang lain? Saya ngerenung. Iya, ya. Saya pikir iya ya. Kalau Anda lagi protes, Anda lagi marah sama sesuatu, itu ketahuan. Kita sedang menggantungkannya kepada siapa? Apakah kepada Tuhan? Apakah kepada harta? Apakah kepada tahta? Tahta itu kedudukan. Apapun itu di pelayanan, di pekerjaan, atau bahkan kepada yang lain. Mungkin saudara ini sesuatu hal yang Anda sering dengar, tapi saya mau ingatkan, membantu Anda semua dan saya juga. Saya remind buat saya, ya hari-hari ini siapa ya sebenarnya yang saya ikat? Ataukah Tuhan? Ataukah yang lain? Dalam satu prayer meeting, dalam satu pertemuan berdoa, saudara, saya diingatkan dengan satu hal. Kebenaran dia bilang, arti signifikan. Ini sederhana sebetulnya. Ikut Tuhan itu pasti kita akan mengalami satu signifikan pertumbuhan, perubahan gitu ya. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib, yes. Dan waktu doa itu diingatkan gini, yuk temukan tempat-tempat yang gelap dalam hidup Anda. Di mana Anda sedang komplain, di mana Anda sedang protes hari ini, di mana Anda sedang tidak percaya di sana, entah itu janji Tuhan, entah itu satu mujizat dan apapun itu, saudara. Yuk, lihat kembali tempat yang gelap itu dan mulai dealing sama Tuhan, perkatakan dengan iman. Karena kalau kita tumpuk-tumpuk itu, saudara, rasa ketidakpercayaan itu kita sedang nanti janji Tuhan, tapi kenapa nggak kunjung selesai? Kita biarkan, kita sebenarnya sedang kecewa loh. Betul nggak? Orang yang kecewa itu orang yang apa sih? Orang yang mengingat-ingat kesalahannya, orang yang mengingat kegagalannya. Sama seperti kalau kita mengingat-ingat Tuhan kegagalannya, mana Tuhan, katanya mana Tuhan. Kita sebenarnya sedang kecewa sama Tuhan. Kalau ada saudara, saya mau bilang, kembali yuk ke area itu. Mulai berkatakan dengan iman. Tuhan, aku mau bangkit menjadi anak Allah. Aku mau kembali kepada targetmu, serupa seperti Engkau. Aku mau menang di area ini Tuhan. Aku mau menang di area harta ini Tuhan. Aku mau menang di area tahta ini Tuhan. Aku nggak mau memegang itu semuanya. Aku mau bangkit karena Engkau sudah membayar lunas hidupku. Engkau sudah membangkitkan aku dan duduk bersama-sama dengan Engkau. Perkatakan itu, saudara. Supaya apa? Signifikan terjadi dalam kehidupan Anda. Satu perubahan yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya bagi satu hal, satu pernyataan. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk doa untuk satu acara, saudara. Saya di-download untuk membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya boleh bagi di sini ya, supaya saudara semuanya
Kalau mendapat berkatnya puji Tuhan, kalau belum pun nggak apa-apa. Amos pasal 8 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara semua. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dilanjutin di Ibrani 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudara-saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi ada satu musim, saudara, kalau Anda pegang bahwa ini satu pernyataan Tuhan, hari-hari ini sebenarnya Tuhan sedang melepaskan kelaparan dan kehausan akan pribadi Tuhan. Melalui apa? Inflasi, keadaannya makin sulit. Cepat atau lambat, saudara, BBM naik. Kalau BBM naik, nggak sedikit yang protes. Termasuk saya pernah berpikir, aduh, kalau harus berganti, lumayan juga. Ya, mobilitasnya tinggi, harus kemana-mana, segala macam. Tapi Tuhan tuh ingatkan gini loh, hari-hari yang sulit itu membuat justru gini, nggak ada jalan lain selain datangnya kepada Tuhan. Ngerti ya? Jadi keadaan yang sulit justru membuat orang akan lapar dan haus akan Tuhan. Kalau hatinya bebal gimana? Udahlah, nanti kalau kepentok-mentok bentur-bentur pasti carinya Tuhan. Jadi semacam musim ini tuh, saudara, Tuhan tuh memaksa, tanda petik ya. Tuhan tuh kayak udah ini nggak bisa lagi nih. Kalian bebal, kalian nggak peduli sama aku, kalian cuek kepadaku. Kasarnya kalau boleh saya bilang bahasa sehari-harinya begitu. Oke, aku biarkan keadaan yang sulit ini supaya engkau balik kepada jalanku. Itu yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel juga. Ya, dibuat keadaannya sulit supaya apa? Berbalik kepada Tuhan. Dan ini ya isinya. Aku akan memunculkan mimbar di mana-mana. Arti mimbar itu apa sih, saudara? Tempat di mana kita khotbah, di mana kita membagikan kebaikan Tuhan. Saya mau bilang, kalau Anda cita-citanya menjadi seorang hamba Tuhan yang besar di balik mimbar, saya bilang hari-hari ini rubah konsepnya. Karena apa? Justru Tuhan akan memakai banyak orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dimenangkan untuk apa? Khotbah, untuk membawa Kristus kepada one on one. Ketemu orangnya nggak banyak. 1-2 orang Anda muridkan. Kenalkan Tuhan di sana. Ya. Ini relate banget, saudara. Ini berkaitan banget dengan apa yang tadi saya bagikan ya. Hari-hari ini orang-orang yang terhilang itu, saudara, saya pastikan 100% mereka orang yang luka sama kekristenan. Mereka udah muak dengan kekristenan. Bukan mereka jauh dari gereja. Ada anggota keluarganya yang hamba Tuhan. Dia pernah menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tapi kenapa sampai hatinya begitu, saudara? Kan kecewa. Kan mustahil loh orang-orang terluka begitu. Ayo masuk gereja, ayo ikut pemuridan, ayo ikut komsel, ayo ikut gereja ini. Ayo. Mereka pasti udah gini dulu. Enggak, terima kasih. Tapi beda pendekatannya kalau secara personal, saudara. Betul nggak? Saya bukan cocokologi sekarang. Tapi sedang menyusun puzzle. Iya, Tuhan ngomongnya begini, keadaannya sedang begini. Terus saya lanjutkan. Keadaan yang sulit membawa orang tidak punya pilihan lain untuk datang kepadaku. Orang-orang yang aku pulihkan ini akan menjadi duta-dutaku yang akan hadir secara langsung buat orang-orang yang haus dan membutuhkanku. Dan ditutup dengan ayat ini, Yesaya 30 ayat 18, saya bacakan dari versi FIYH, namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya, supaya ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu, supaya yang sudah dijanjikannya
seperti yang sudah dijanjikannya. Karena Tuhan setia kepada janjinya, berbahagialah orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Mari, Bapak Ibu sekalian saya ajak. Saudara semua, benar-benar memberi diri. Kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada track, jalur serupa segambar dengan Kristus. Manfaatkan apapun yang terjadi, ubah bagaimana Anda menjadi seperti Kristus. Amin. Dan kalau Anda terberkati dengan pesan itu tadi, coba tangkap dengan hati. Tuhan rindu munculkan banyak mimbar. Tapi jangan berpikir, mimbar itu tempat di mana Anda akan dikenal banyak orang. No. Sekarang musimnya kok. Di mana faceless generation, yaitu generasi tanpa wajah, generasi orang-orang percaya yang dimerdekakan itu nggak peduli lagi dengan cover. Tapi itu tadi, Tuhan akan pakai. Ketemu pribadi dengan pribadi. Dan Anda menghadirkan surga di sana. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan close sampai di sini. Barangkali ada yang bertanya atau sesuatu yang mau disampaikan, boleh. Sebelum saya tutup dalam doa. Tidak ada. Oke. Kalau begitu, silahkan Bapak Ibu Saudara yang bisa buka kamera. Silahkan buka, saya akan foto sebentar. Bagi yang berhalangan juga tidak apa-apa. Kalau nggak foto, bukan berarti namanya nggak tercatat di kitab kehidupan kok. Oke, saya hitung ya sampai 3. Ada 2 layar di sini. Hitung yang pertama. 1, 2, dan 3. 1 layar lagi, sabar. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Bapak yang baik, Bapak yang hidup, kami berterima kasih, mengucap syukur atas firman-Mu yang mengembalikan kami semua kepada track satu perjalanan untuk kami boleh dijadikan serupa dan sekamar dengan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami capek, kami lelah memegang yang lain selain Engkau. Itu semua membuat kami kecewa. Membuat kami selalu bergumul dengan Engkau. Ampuni kami, Tuhan, ampuni. Kami mau kembali kepada target kami. Itu menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan setiap pergumulan yang kami hadapi, kelemahan yang kami miliki, kegagalan bahkan yang kami masih miliki, biar itu semua mengubahkan arah kami hari ini untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Silakan Roh Kudus, Kau yang hidupi, Kau yang bantu setiap kami anak-anak-Mu untuk hidupi firman ini, supaya kematian Tuhan kami Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu tidak sia-sia, darahnya tidak tercecer, terbuang gitu saja, tapi betul-betul menebus kami dan mengembalikan kembali kami kembali kepada rancangan-Mu. Dan bukan kami yang melakukan. Oh, kami harus bertindak, kami harus berjalan. Engkau yang menggendong kami. Bukan kami berjuang sendiri, enggak. Silakan Roh Kudus, Engkau yang berkarya penuh. Dan hamba-Mu juga berdoa, biar berkat dari surga turun buat setiap anak-anak Allah di tempat ini. Baik secara rohani, baik secara kesehatan, secara finansial, yang memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dimerdekakan. Dan kami mau menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Thank you semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertumbuh. Sama-sama. God bless ya. Kita bertumbuh. Tuhan Yesus berkati.